Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maulida Fitria, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pabrik atau biasa disingkat dengan STIA Untai. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan sekarang saya bersama narasumber yakni Bapak Abdurrahman Isos selaku anggota DPR Hulu Sungai Utara. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak karena bersedia meluangkan waktunya dan bersedia untuk diwawancarai. Baik Pak, berbicara tentang pembangunan di Kabupaten kita, bagaimana sih persepsi Bapak tentang pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini? Alhamdulillah berjalan baik, walaupun mungkin masih agak kurang karena mungkin mengingat Kabupaten Hulu Sungai Utara PAD-nya sangat terbatas sehingga mungkin pembangunan itu berjalan agak lambat. Namun alhamdulillah saat ini mungkin ada terbantu dari adanya dana desa yang dialokasikan ke masing-masing desa sehingga dana tersebut cukup mengcover untuk pembangunan di desa-desa. Tadi kan mengenai persepsi Bapak. Nah, lalu bagaimana sih Pak harapan atau keinginan Bapak tentang wacana atau perencana pembangunan di kabupaten ini? Ya, terkait yang poin yang pertama tadi, mengingat keterbatasan anggaran, maka setidaknya pemerintah daerah harus merencanakan benar-benar pembangunan yang berskala prioritas yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Mungkin salah satu contohnya perbaikan struktur jalan-jalan di pedesaan, terus pembuatan pengairan sehingga pertanian kita dapat tercukupi kebutuhan airnya di saat kemarau. Dan juga yang penting sekali kami lihat ini perlu revitalisasi pasar, mungkin sebagai pasar Alabiu, pasar induk Amuntai, karena pertumbuhan pedagang kalah cepat dari fasilitas pasar yang ada sehingga pasar kita nampak semakin dan tidak kondusif untuk perdagangan. Dalam pembangunan ini kita selalu dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Nah, yang ulun tanyakan, bagaimana sih Pak pendapat Bapak tentang ATHG ini yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pembangunan kita? Mengenai ancaman mungkin hampir relatif tidak ada gitu. Kecuali ancaman dari dampak lingkungan mungkin sebagai ini. Terus hambatan karena kita di daerah rawa, tentunya pembangunan membutuhkan dana yang lebih besar untuk infrastruktur, dan tantangannya tadi keterbatasan anggaran ini sehingga harus benar-benar pembangunan yang skala prioritas. Sedangkan gangguan tentunya hampir tidak ada pemerintah karena masyarakat kita cukup kondusif. Setiap ada pembangunan selalu didukung oleh partisipasi masyarakat mengenai keamanan pembangunan tersebut. Jadi titik hambatan kita dan tantangan kita adalah kondisi keadaan rawat ini sehingga pembangunan jalan, infrastruktur itu membutuhkan dana yang berlipat daripada kabupaten-kabupaten yang ada. Contoh pembangunan kita tidak bisa membangun dari sistem tapak, tapi harus dengan sistem pancang sehingga memerlukan konstruksi bawah yang tinggi. Dalam pembangunan juga pasti kita membutuhkan biaya ya Pak. Itu sudah pasti. Nah, yang ulun tanyakan, apakah sumber biaya pembangunan di daerah kita ini sudah cukup atau kurang? Misalkan kurang, bagaimana sih cara mengatasinya Pak? Tentunya sangat kurang sekali karena mengingat ya kita kan yang relatif sangat kecil dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Terus bagaimana mensiasatinya? Mungkin tadi seperti yang kalian awal tadi perlu skala prioritas. Terus juga selain dana alokasi umum, tentunya kita juga harus memperjuangkan dana alokasi khusus baik yang dari sumber APBD provinsi maupun
APBN. Dan dalam hal pembangunan juga kita harus saling berkecukupan antara anggaran daerah, anggaran desa, anggaran desa maupun APBN dan APBD provinsi, sehingga pembangunan itu dapat selaras dan sejalan. Ini tuh. Yang terakhir Pak, menurut Bapak sektor apa saja sih yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada? Untuk kita di Hulu Sungai Utara, mungkin kita unggul di sektor perdagangan. Nah, jadi alhamdulillah khususnya masyarakat kita banyak yang berjiwa pedagang, baik berdagang di Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri maupun keluar daerah. Tentunya ini adalah potensi kita. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur seperti pasar yang benar-benar kondusif sehingga kita menjadi sentra perdagangan di Denpasar maupun daerah kabupaten tetangga yang ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selain pada itu, sektor kita yang membanggakan di Hulu Sungai Utara adalah tumbuh dan berkembangnya industri rumah tangga maupun kerajinan. Jadi alhamdulillah di Hulu Sungai Utara ini banyak kerajinan. Salah satu contoh kerajinan anyaman purun, terus ijing gundok. Nah dulu kan ijing gundok itu tidak berguna, alhamdulillah sekarang ini dapat dihasilkan. Tapi yang kita lihat ini kekurangannya dari industri rumah tangga ini, si pengrajin belum menikmati hasil yang maksimal. Karena apa? Karena si pengrajin masih menjual ke tengkulak dengan harga murah, mungkin kalau di dulu hanya puluhan, ratusan ribu, tapi begitu dipasarkan ke luar hasilnya bisa jutaan rupiah. Jadi yang untung adalah tengkulak. Jadi ini kelemahan kita. Maka kami sangat mengharapkan mungkin pemerintah daerah punya perhatian khusus untuk mengembangkan sektor industri kerajinan dan industri rumah tangga ini, karena ini sangat menopang sekali perekonomian kita di Hulu Sungai Utara. Karena banyak di Hulu Sungai Utara ini bukan ratusan lagi tapi ribuan ada industri rumah tangga maupun industri kerajinan yang tersebar di beberapa kecamatan, mungkin hampir merata di setiap kecamatan. Ya, alhamdulillah semoga pembangunan di kabupaten kita akan menjadi semakin maju. Dan sekali lagi ulun ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena telah menjelaskan dan memaparkan pendapat Bapak tentang pembangunan kita ini. Sebelum ditutup, apakah ada pesan Bapak kepada kami khususnya generasi muda Pak dalam pembangunan ini? Mungkin secara mahasiswa ya tentunya banyak-banyaknya menimba ilmu, terus mengembangkan diri dalam organisasi, sehingga kedepannya tentunya pemuda dan pemudi itu adalah harapan dari suatu daerah. Jadi maju dan menjadi suatu daerah tergantung kesiapan, kehandalan dan potensi yang ada di pemuda-pemudi kita di Hulu Sungai Utara. Jadi kalian saat ini mungkin jadi mahasiswa, tapi nanti kedepannya kalian mungkin akan menjadi pemimpin untuk mengelola daerah. Demikian. Alhamdulillah, berikut tadi pemaparan tentang pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh narasumber kita. Semoga harapan dan rencana beliau tadi terwujudkan dan menjadikan HSU semakin mantap. Sekian wawancara kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan jaga kesehatan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.